Hai para sobat up to date, jumpa kembali kita di channel ini. Pulau Sumatera adalah bagian dari pulau terbesar di negara Indonesia. Pulau ini banyak diisi oleh deretan gunung-gunung yang juga disebut gugusan bukit barisan, mulai dari Provinsi Aceh hingga Provinsi Lampung, membuat Pulau Sumatera akan terkenal dengan keindahan alamnya. Untuk menjelajahi Pulau Sumatera ini kita harus hati-hati ya, karena banyak ruas jalan di Pulau Sumatera ini terbilang ekstrim untuk dilewati, namun dibalik keekstriman ruas jalanannya, banyak juga kita bisa menjumpai keindahan alamnya yang menakjubkan. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa ruas jalan yang ada di Pulau Sumatera yang terbilang ekstrim, dan harus waspada, serta hati-hati saat melewatinya. Ruas jalan di sejumlah daerah di Sumatera memberikan tantangan tersendiri, kondisi jalan yang naik turun, berkelok turunan yang curam, dan lain-lain menjadi hal yang harus diperhatikan pengemudi saat akan melintasinya. Ada baiknya, Anda mengenali jalan-jalan yang akan dilalui, terutama jika harus melintasi tanjakan dan turunan. Berikut adalah 5 tanjakan di Pulau Sumatera yang harus ekstra waspada saat melewatinya, namun sebelum memulai videonya. Untuk yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dulu ya, dan aktifkan juga tombol loncengnya, biar para sobat semua tidak ketinggalan kalau kami baru upload video-video baru yang menarik. Terima kasih. Number 5. Rute ini berada di wilayah Payakumbuh menuju Provinsi Riau. Jalan ini memiliki tikungan yang tajam dan lebar sekitar 5 meter. Selain itu, ada bagian tanjakan yang sangat berkelok serta berbatasan dengan jurang, dan diapit oleh 2 perbukitan di antara 2 cagar alam air putih dan cagar alam Harau. Pada Jalan Kelok 9 terdapat jembatan layang sepanjang 2,5 km untuk memperlancar transportasi lintas tengah Sumatera. Pengemudi yang melewati jalur ini saat mudik harus berhati-hati dan memeriksa kondisi rem kendaraan. Banyak mobil pribadi dan bus yang tidak kuat saat melewati tanjakan di Kelok 9, dan berisiko kecelakaan. Number 4. Tanjakan Manula yang berada di dekat makam Syekh Manula, sangat ditakuti pengendara jalur lintas barat Bengkulu Lampung, sekitar 370 km dari kota Bandar Lampung. Tanjakan Manula curam dan berkelok-kelok, merupakan salah satu tanjakan ekstrim dan rawan yang ada lintas Sumatera. Banyak truk-truk barang dan bus bahkan mobil pribadi sekalipun tidak sanggup melewati ruas lintas ini. Kecelakaan sering terjadi di jalur ini diakibatkan oleh konstur jalanan yang licin dan tanjakan serta tikungan yang tajam. Buat para sobat yang melewati jalur ini diharapkan ekstra hati-hati ya, dan kendaraan yang digunakan harus sudah betul-betul prima. Number 3. Jalur ini berada di Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Tanjakan di jalur ini cukup tinggi, dengan tikungan tajam dan menjadi daerah rawan kecelakaan. Curam dan tajam tanjakan Maut Tarahan yang terletak di Jalan Lintas Sumatera, Linsum KM 21-22, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, sudah sangat familiar di masyarakat.
Di awal tahun 2000, tanjakan Tarahan diperbaiki menjadi lebih landai dari sebelumnya dan konstruksi jalan yang sebelumnya hot mix dibuat dengan cor beton. Gugusan tanjakan di Linsum mulai dari Tarahan hingga Pasar Desa Babatan meliputi Dusun Gerabah, Dusun Cintamaya, Sukabandung dan Sukabanjar, sepanjang sekitar 5 km. Paling curam di Tarahan ini, tapi gugusan tanjakan sangat panjang. Panjangnya tanjakan itu, membuat kendaraan yang melintas harus paham dengan kondisi jalan, terutama truk dengan tonase besar dan sepeda motor. Truk harus benar-benar paham kondisi tanjakan dan harus ekstra hati-hati juga karena banyak pengendara sepeda motor yang suka nyelonong. Karena banyak juga kecelakaan di sini diakibatkan kurangnya kehati-hatian para pengguna jalan ini. Number 2. Melintas jalur utama rute Bukit Tinggi, Maninjau, kita akan bertemu jalan menurun dengan banyak lokan tajam. Jalan melingkar berkelok ini tepatnya berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jumlah keloknya tak hanya 1, melainkan 44. Jalan ini dikenal dengan nama kelok 44. Sesuai namanya, pada masing-masing kelok, tikungan diberi nomor berurut 1 sampai dengan 44. Jika Anda dari arah Bukit Tinggi, maka akan diajak belajar berhitung mundur dari angka terbanyak 44 sampai dengan angka 1. Perjalanan menjadi semakin menarik saat bus berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan tepat di tikungan. Tak hanya pusing, mual atau muntah saja tapi keringat dingin juga akan langsung mengucur karena merasakan nyeri. Di sisi jalan terlihat jurang menganga, siap menampung apapun yang jatuh dari jalan raya. Meski nyeri, rute ini selalu dipilih oleh para pelancong, yang selalu penasaran dengan hal-hal yang menantang. Dikatakan menantang karena sepanjang 10 km Anda akan menemukan tikungan sebanyak 44 yang semua kelokannya patah. Melingkari lereng perbukitan dengan ketinggian mencapai lebih dari 1.500 mdpl, dan juga jalanan yang sempit hanya muat 2 kendaraan saja. Berkendara di jalan ini sudah dipastikan akan sangat menantang dan memacu adrenalin. Sumatera Barat memang dikenal memiliki keindahan alamnya yang cantik, kelok 44 salah satunya. Bentang panorama alam Danau Maninjau yang dipagari oleh perbukitan Bukit Barisan yang kokoh menjulang tersaji di sepanjang lintasan kelok 44. Dari atas perbukitan kita dapat saksikan air Danau Maninjau yang berwarna biru berkilauan akibat pantulan sinar matahari. Pagar hijau Bukit Barisan mengelilingi danau serta hamparan sawah menghijau dan menguning berlapis di tepian danau. Pemandangan ini mampu membius siapapun yang melihatnya. Rasa pusing, mual, dan nyeri yang dirasakan sejak berada di kelokan pertama tiba-tiba lenyap seketika kala kelokan demi kelokan dilalui. Lukisan alam karya Sang Ilahi tersaji indah di depan mata kita. Number 1. Sitinjau Lawik salah satu jalan lintas Sumatera. Jalur ini sering dilalui oleh bus, truk, dan mobil saat arus mudik maupun balik lebaran. Sitinjau Lawik adalah sebutan untuk ruas jalan sepanjang lebih kurang 15 km pada jalan lintas Sumatera rute Padang Arosuka Solok. Disebut Sitinjau Lawik karena dari sejumlah titik tertentu, pengendara bisa memandang keindahan laut sepanjang pantai barat Padang. Tanjakan Sitinjau Lawik sangat curam dengan kemiringan 45 derajat. Pada jalur ini terdapat tikungan dan tanjakan yang berliku-liku dan tajam. Oleh karena itu, pengemudi yang melewati jalur ini harus selalu berhati-hati dan melihat kondisi kendaraan.
Jalur Sitinjau juga mengancam pengendara karena berpotensi longsor. Pada saat hujan jalur ini juga licin, banyak kendaraan menuju arah Kota Padang maupun sebaliknya melewati jalur ini. Truk-truk bertonase besar serta bus juga melewati jalur ini. Kiri dan kanan jalur ini adalah jurang yang sangat dalam. Sudah banyak kejadian di mana banyak kendaraan masuk ke jurang jalur ini diakibatkan oleh kelalaian dan tidak mau mengalah.